kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita, salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dengan sukacita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Molo di bibeltai di dogma songonon, tersabur do di haliaon, alai di pahehe do di hasangapon, tersabur do di hagaleon, alai di pahehe di hagogoon. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya yang pertama kepada gereja di Korintus, Paulus membahas perbedaan di antara tubuh kita yang sekarang dengan tubuh kebangkitan kita. Paulus membandingkan tubuh jasmani kita dengan tubuh sorgawi kita yang telah dibangkitkan, dengan berkata, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Singkatnya, tubuh kebangkitan kita bersifat rohani, tidak binasa, mulia dan kuat. Melalui Adam yang pertama, kita memperoleh tubuh jasmani kita yang cocok digunakan untuk kehidupan di bumi. Akan tetapi tubuh kita menjadi binasa setelah kejatuhan. Oleh karena pelanggaran, umat manusia menjadi fana. Semua orang tidak luput dari penuaan, penurunan fungsi, dan kematian. Dari debu kita diciptakan, dan pada akhirnya kita akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19, Pengkhotbah 3 ayat 20. Sebaliknya, tubuh kebangkitan kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita sudah tidak lagi mengalami sakit penyakit, penurunan fungsi, kematian, dan pembusukan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan.
1 Korintus 15 ayat 54. Karena kejatuhan, kita ditaburkan dalam kehinaan. Pada mulanya, kita diciptakan sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Namun dosa menyebabkan kehinaan. Akan tetapi orang percaya memiliki janji bahwa tubuh kita yang tidak sempurna dan hina ini akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Karena telah dibebaskan dari segala batasannya akibat dosa. Tubuh kebangkitan kita akan mulia dan cocok digunakan untuk menyenangkan dan memuliakan pencipta kita selama-lamanya. Tubuh kita yang sekarang juga dinodai oleh kelemahan. Baik jasmani kita di dunia rapuh dan mudah terjangkit berbagai penyakit. Kita juga dilemahkan oleh dosa dan godaan. Namun suatu hari tubuh kita akan dibangkitkan dalam kekuatan dan kemuliaan. Dan kita tidak lagi dibatasi oleh ketidaksempurnaan dan kerapuhan yang kita kenal di zaman ini. Pada akhirnya, tubuh kebangkitan kita bersifat rohani. Tubuh alami kita cocok untuk kehidupan dunia ini. Namun terbatas pada dunia ini saja. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Setelah kebangkitan kita memiliki tubuh rohani yang cocok untuk kehidupan di surga. Ini tidak berarti kita hanya berupa roh saja. Roh tidak memiliki tubuh, melainkan bahwa tubuh kebangkitan kita tidak membutuhkan asupan jasmani. Kita mendapatkan bayangan tubuh kebangkitan kita ketika mengingat penampilan Yesus setelah bangkit. Bekas lukanya masih nampak dan para muridnya dapat memegangnya. Namun dengan mudah ia melintas jarak yang jauh dan hadir serta menghilang semaunya. Ia dapat menembus tembok dan pintu, tapi dapat makan dan minum dan duduk dan berbicara. Alkitab memberitahu bahwa tubuh kita yang hina akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21. Keterbatasan fisik akibat dosa yang membatasi kemampuan kita melayaninya dengan penuh di dunia ini akan hilang. Sehingga dengan bebas kita dapat memuji, melayani, dan memuliakannya untuk sepanjang masa. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami kebangkitan tubuh bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kita melihat bahwa orang yang mati dikuburkan dengan tubuh jasmani, pastilah kita akan bertanya, apakah tubuh yang sama yang dikuburkan itu akan dibangkitkan? Inilah yang dialami oleh Paulus di tengah kehidupan iman jemaat di Korintus. Orang Korintus membantah kebangkitan tubuh karena bagi mereka, bagaimana mungkin tubuh yang sudah mati dikuburkan menjadi debu dapat dipulihkan kembali dan dapat masuk surga? Apakah orang yang mati itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti dulu? Untuk menjawab kebingungan jemaat tentang kebangkitan, inilah Paulus menyatakan imannya perihal kebangkitan tubuh.
Paulus menegaskan bahwa iman Kristen didasarkan atas kebangkitan Kristus dan atas pengharapan akan kebangkitan tubuh. Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati yang adalah kebangkitan tubuh rohania dari kematian tubuh alamiah harus dipandang dari dua sudut yang berbeda. Pertama, Paulus menjelaskan kebangkitan tubuh rohania diibaratkan seumpama menabur biji. Tetapi yang tumbuh adalah tubuh tanaman. Karena tubuh duniawi, tubuh surgawi, matahari, bulan, dan bintang-bintang mempunyai kemuliaan masing-masing yang berbeda. Daging manusia lain dari daging binatang. Ditabur dalam kehinaan, namun dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur tubuh alamiah, namun yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Kedua, Paulus menggambarkan bahwa tubuh alamiah sama dengan Adam pertama yang berasal dari debu tanah, bersifat jasmania, menjadi makhluk hidup. Tubuh rohania adalah Adam terakhir yang berasal dari surga, bersifat rohania, menjadi roh yang menghidupkan. Kita telah memakai rupa dari yang alamiah, namun kita juga akan memakai rupa dari surgawi, yaitu tubuh rohania. Dengan demikian, Paulus ingin memberikan pemahaman bahwa yang akan binasa adalah daging dan darah yang tidak akan mendapat bagian di tempat mulia dan tidak akan binasa, yaitu kerajaan Allah. Sehingga ketika kita dibangkitkan, akan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Karena lewat kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Dan kebangkitannya adalah sebuah anugerah bagi kita manusia. Karena itu, Paulus memberikan seruan untuk berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Agar atas dasar kebangkitan daging dan hidup kekal, maka berdirilah teguh dan jangan goyah. Adalah seruan bagi setiap orang percaya untuk berpegang teguh dalam keyakinan iman. Kristus memberi kekuatan bagi kita untuk melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan, seperti saat ini ataupun suatu saat nanti. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan sembah kami Tuhan padamu yang maha kudus, maha mulia, maha agung. Tuhan juru selamat kami yang memulihkan kami dari kehidupan lama kami kepada kehidupan baru. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam hidup kami ini. Kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami, lindungi kami, curahkan kami selalu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa kami. Terpujilah namamu. Amin. Horas Salum.